Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lagi baca berita ini nih. Materi kursus kartu prakerja mirip konten gratis YouTube Jawa Pos. Kemudian nih Ketua PBNU minta kartu prakerja dikaji ulang. Nah, saya membaca kasus ini. Oke, saya kok baca kartu ini, baca berita ini kok saya jadi ingat dengan kasus-kasus lama dulu gitu ya. Jadi zaman dulu waktu heboh-heboh tentang bikin blog AdSense, bikin situs landing page untuk afiliasi Amazon, kemudian bikin macam-macam lah. Itu ketika heboh-heboh yang sesuatu yang menghasilkan seperti itu selalu diikuti dengan munculnya kursus-kursus online. Beberapa ada yang jelas, beberapa ada yang nggak jelas. Itu ya, beberapa yang nggak jelas itu mereka hanya ngambil konten dari blognya orang, hanya copy, modifikasi sedikit, bikin ebook jual. Seperti itu terus menerus gitu ya. Bedanya yang sekarang, kalau dulu itu mereka hanya orang-orang hanya orang-orang secara mandiri aja. Yang sekarang itu bedanya terorganisir, bahkan pemerintah yang menginikan gitu. Itu ya jadi problem bener deh kalau beneran ya, kalau beneran beritanya seperti ini nih. Saya kan nggak tahu, saya kan nggak ikut, jadi saya nggak tahu betul. Nah, saya nggak mau bahas itu deh, yang lalu-lalu. Nah, yang kursus-kursus yang seperti itu banyak banget di internet, dan kursus yang mereka hanya, yaitu yang saya bilang tadi, hanya ngambil konten dari blog yang gratis, atau ngambil dari YouTube, atau ngambil dari kemudian mereka kemas dalam sebuah ini ebook misalkan, atau video rekaman, terus mereka jual. Itu ya enggak masalah juga sih kalau memang kan problemnya gini, sebelum kita beli itu kita nggak tahu e-booknya kan kualitas seperti apa. Nah, itu yang persoalannya kan, itu yang problemnya di situ. Kadang-kadang kita udah beli, oh ternyata banyak nah, dulu tuh sering banget heboh yang kayak gitu, karena masalahnya kan itu tadi, kita kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Jadi kita nggak tahu, kita kadang baca testimoni dari orang atau sukses story. Yang ada sukses story, kenapa nggak ada failure story gitu kan? Nah, yang itu juga bisa direkayasa kan, gitu loh. Atau kadang-kadang mereka juga sukses story itu hanya ditawarkan kepada anggotanya untuk mendapatkan, dan kemudian anggotanya memberikan sukses story itu mendapatkan imbalan gitu loh. Ya si anggotanya itu, ya daripada saya rugi nggak dapat apa-apa, mending saya bilang sukses ya deh. Bisa aja seperti itu. Nah, jadi semenjak zaman dulu, namanya ya zaman dulu ya, itu sebutnya udah 10 tahun yang lalu, nama kursus-kursus kayak ini udah banyak gitu loh. Udah, saya kecilin deh. Ini nggak enak, saya ini videonya delay ini. Sejak zaman dulu itu sudah ada ininya. Makanya saya biasanya mau ngasih tip buat teman-teman yang mau cari kursus online. Jadi saya nggak bilang bahwa semua kursus online itu jelek loh ya, nggak sama sekali nggak. Cuma memang kita harus pinter-pinter memilihnya, gitu ya. Karena kalau salah-salah pilih ya kita rugi di uang dan waktu, gitu. Jadi saya kasih tip gini, untuk kita mencari kursus di internet itu, yang pertama kita cari tahu dulu apakah ilmu yang kita akan pelajari itu adalah rahasia atau bukan rahasia. Jadi kita klasifikasikan dulu ilmu itu ke dalam 2 kategori ya, rahasia atau bukan rahasia. Ya, yang bukan rahasia ya misalkan ilmu editing video, ilmu belajar PHP, belajar Laravel,
WordPress, install Docker, kemudian Java, C++, Python, C Sharp, dan lain sebagainya ya. Belajar Arduino, itu semua bisa kita dapatkan di gratis di internet. Misalkan gini, saya mau cari tutorial Arduino, udah banyak, bahkan dari situs resminya pun sudah ada tuh. Jadi kita tinggal ngikutin yang ada di sini, itu bisa dengan mudah. Jadi untuk konten-konten yang seperti ini, jangankan bayar, gratis aja udah kemahalan ibaratnya. Kenapa saya bilang gratis itu kemahalan? Karena kualitas mereka membuat ebook itu pasti nggak sebagus situs resminya dong. Ya dong, ya dia yang bikin, dia yang setiap kali update dia pasti mengeluarkan juga update-nya. Jadi artinya kita gratis aja masih kemahalan, apalagi kalau bayar. Jadi, nah, lain halnya kalau misalkan persoalannya adalah Anda sudah ngikutin tutorial macam-macam di ini, tapi Anda masih belum ngerti. Nah, itu lain persoalan. Nah, kategori yang kedua itu adalah ilmu yang memang rahasia. Jadi ada memang ilmu-ilmu yang rahasia yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bayar. Dan kalau Anda percaya bahwa ilmu itu ada, ya silahkan. Mungkin contohnya kayak misalkan ternak tuyul gitu, ternak babi ngepet gitu. Kalau Anda percaya bahwa ilmu itu ada dan ada seseorang yang akan memberikan tutorialnya, e-booknya ataupun video rekamannya, ya bolehlah Anda pikirkan itu, mungkin dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau sekadar tutorial yang ilmu-ilmu yang bukan rahasia, Anda tuh bisa dapetin gratis di internet gitu. Nah, kalau persoalannya adalah ada di masalah di pemahaman, bahwa Anda sudah ngikutin video tutorialnya tapi masih belum paham juga, berarti kan masalahnya ada di cara Anda berpikirnya. Mungkin cara berpikir Anda tuh nggak klik dengan yang di tutorial di YouTube, tutorial di internet itu. Makanya Anda perlu tutorial lain. Nah, kalau itu persoalannya, saya akan milih kursus yang gurunya itu berinteraksi langsung dengan Anda, dengan kamu ya. Saya asumsikan bahwa yang nonton video ini anak muda lah ya. Jadi minta maaf kalau ini saya pakai bahasa yang enak aja. Kalau kamu nganggap bahwa persoalannya adalah di pemahaman kamu, maka kamu carilah kursus yang mentornya atau gurunya itu langsung berinteraksi langsung dengan kamu. Misalkan lewat live streaming YouTube, kamu bisa komentar dan ditanggepin ya, bukan gurunya satu tapi ngikutinnya ratusan orang, ya percuma kalau kayak gitu. Ya gurunya satu tapi terus kamu ada 10 orang atau berapa orang itu, sehingga ketika kamu nanya kamu langsung direspon. Nah, itu bolehlah kamu ikutin kursus yang kayak gitu, boleh. Untuk ilmu-ilmu yang bukan rahasia sekalipun gitu ya, itu boleh, itu bagus aja. Selain kamu akan dapat bimbingan langsung, kamu juga bisa bertemu dengan teman-teman yang satu dengan dirimu gitu ya. Nah, atau ini ada juga kursus bahasa Inggris yang bagus ya. Saya tuh dulunya parah banget bahasa Inggrisnya. Sekarang agak mendingan. Jadi saya ngikutin kursus saya nggak akan sebut mereknya, saya rugi soalnya mereka nggak bayar saya yang bayar mereka. Jadi saya kursus berbicara langsung dengan native pembicaranya langsung gitu. Tapi dulu sih sempat, sekarang udah berhenti karena mahal banget. Saya nggak sanggup bayarnya. Jadi kalau untuk kursus-kursus yang seperti itu yang memang interaksi langsung, itu bolehlah, bagus saja. Tapi kalau kayak yang katanya ya, yang di situ tadi yang disebut di berita itu katanya hanya video rekaman, ya udah percuma. Kamu nggak usah ini, mendingan kamu nonton aja di YouTube. Kami ini kan setiap hari bikin tutorial. Gitulah, harusnya dihargai dong. Ditonton lah ya kan. Ini kalau video tutorial di YouTube itu sedikit view-nya. Kalau video yang aneh-aneh itu banyak view-nya. Ayolah.
gitu loh. Masa yang bayar itu malah kalian ini kan, ini gratis loh kita kasih kan. Ya kasihan lah yang nanti lama-lama youtubernya jadi alay semua nanti. Kalau kalian nggak nonton video tutorial, kalian mau kayak gitu kan? Nggak juga kan. Jadi itu terserah lah, namanya kita kadang-kadang nonton YouTube juga hiburan ya. Saya juga sama kayak kalian juga, maksudnya dalam sehari saya nonton YouTube itu ya nonton video tutorial itu mungkin 1 jam atau 2 jam, sisanya ya nonton video lucu-lucu ya kan, video apa namanya itu kotak peti mati yang joget-joget itu ya kan, ya biasa lah, namanya manusia kan. Manusia itu jelas lebih banyak butuh hiburannya daripada belajarnya, karena sebetulnya manusia kan belajar terus sebetulnya ya, belajar terus dari mulai kita belajar jalan, mulai belajar ini kan belajar terus, belajar ngomong aja ini berapa ribu kata yang sudah saya hafal itu tanpa sengaja, itu lama juga belajarnya kan. Jadi karena kita kecapean belajar, sekali kita nonton yang lucu-lucu ya nggak apa-apa juga lah ya kan? Tapi ya kalau nonton video-video ini, terutama video saya, kalau video orang lain terserah sih ya, di like lah ya kan. Oke, itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan ya pemerintah inikan lah apa, merespon lah saran-saran dari ini, karena katanya 20 triliun ya, itu banyak banget loh. Padahal itu kalau dialokasikan dengan tepat mungkin akan hasilnya lebih bagus gitu, daripada dikelola oleh satu orang, akhirnya yang dapat banyak itu cuma satu orang gitu. Padahal aslinya kalau memang ini gini loh ya, saya mau kasih usul aja deh, kebetulan saya ingat. Kan itu persoalannya adalah orang-orang yang kena PHK. Dari sekian banyak orang yang kena PHK itu kan pasti ada orang yang hebat kan. Maksudnya pasti ada orang yang profesional di bidang itu. Nah, tinggal orang profesional itu direkrut untuk ngajarin orang yang lainnya gitu loh. Maksudnya kayaknya itu lebih masuk akal daripada kita disuruh dikasih kartu, dikasih uang, uangnya itu disuruh belanjakan ke konten yang sebetulnya kita dapat gratis di internet gitu loh. Jadi kayaknya lebih masuk akal, misalkan dana yang sekian itu dialihkan ke pemerintah daerah mungkin, kemudian pemerintah daerah nyari bibit lokal ya, korban PHK juga misalkan, yang tapi punya kemampuan untuk ngajarin orang, digaji untuk ngajar lewat internet misalkan, diawasin gitu. Mungkin lebih masuk akal daripada dihandle oleh satu orang atau satu perusahaan. Nah kalau ya nggak tahu lah, itu terserah lah. Itu hanya usul aja sih, nggak tahu nanti problemnya kayak gimana ya. Mudah-mudahan nanti segera pemerintah bisa ngatasin persoalan ini, jadi dana yang sudah dikeluarkan itu benar-benar bermanfaat buat kita semua lah ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.